Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, Shalom. Puji nama Tuhan di pagi hari yang puji Tuhan cerah Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau sama-sama fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama fokus untuk memuji nama Tuhan dan fokus untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan kembali untuk yang membawa handphone untuk dinonaktifkan terlebih dahulu, karena kita akan menghormati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk setiap kita menundukkan kepala, untuk kita berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar segala pujian, syukur dan hormat kita hanya kita naikkan kepada Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Ibu berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur. Yesus. Sebab biar segenap hidup kami, segenap nafas kami Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami membawa setiap penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah kami Tuhan, dalam setiap kesesakan dalam hidup kami Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami, melewati suka kami, melewati duka kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau tempat kami berharap, sebab hanya Engkau tempat kami bersandar Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, penyembahan pujian kami kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Segenap langkah Kau ada dalam kesesakan. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama-Mu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagi-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku,
disembah, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk lebih memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sekali lagi beri sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk bersuka cita bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Kita belajar sama-sama lagu baru. Nyatalah karya kasih-Mu.
Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya undang tugas persembahan untuk maju ke depan. Nanti saya mohon dan kasih Saudari Stefani untuk berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati. Sebab saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam setiap hati kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kau bertanya
Ini keyakinan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ketika kami berdoa, ketika kami memuji menyembah, kami merasakan kehadiran Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk menyukai aktivitas ini di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalami Tuhan saat kami berdoa, saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat pujian yang indah. Terima kasih buat cuaca yang membaik. Walaupun sepanjang malam kami merasakan hujan begitu lebat, tetapi Tuhan mengendalikan semuanya. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam, mendengar firman-Mu Tuhan. Mari ajari kami. Dengan rendah hati kami menundukkan diri kami di hadapan Tuhan untuk diajar kebenaran firman-Mu. Roh kesombongan, di dalam nama Yesus kami patahkan dan kami usir. Mari Kau berbicara dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk, saudara. Belum bisa. Tes. Tes. Kurang. Ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Ya, sepanjang malam hujan begitu lebat dan dalam benak saya kalau sampai pagi ini jemaat pasti pada kebanjiran. Ya, tetapi puji Tuhan kira-kira jam 11:30 itu sudah mulai mereda sebab saya jadi kurang tidur karena di depan rumah pun hampir banjir. Ya, hampir masuk ke dalam rumah dan terus ngawasi itu. Dan juga ada beberapa tempat yang bocor ya. Tapi puji Tuhan semua sudah terlewati dan kita bisa beribadah. Ya, baik saudara, kita akan masuk di dalam tema yang baru, yaitu mengalami Tuhan dalam doa dan saat teduh. Sebuah tema yang sangat sederhana ya, tetapi ini adalah hal yang vital di dalam perjalanan iman. Jadi kita tidak pernah bisa melepaskan yang namanya doa dan saat teduh. Nah, tetapi saudara kita apakah akan mengalami Tuhan atau tidak di dalam doa dan saat teduh? Itu tergantung apakah kita punya waktu untuk doa atau tidak. Apa doa kita hanya ala kadarnya, sekedarnya, rutinitas? Pasti doa-doa yang begini adalah doa-doa yang tidak ada apa-apanya. Kita mau belajar ini, saudara, dan pagi ini judul khotbah saya adalah God in Prayer atau Tuhan di dalam doa. Mari kita buka di dalam Markus 1 ayat 35 dan pasal 6 ayat 46. Dua ayat ini saudara perhatikan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ia di sini saudara Tuhan Yesus, ya. Kemudian pasal 6 ayat yang ke-46, setelah ia berpisah dari mereka, maksudnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang duluan lewat Danau Galilea, ia pergi ke bukit untuk
Dua waktu yang berbeda yang Tuhan Yesus lakukan dan sama-sama berdoa. Yang pertama pagi-pagi benar dan yang kedua itu adalah malam hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mengakui bahwa doa adalah sebuah aktivitas penting dalam kehidupan iman. Dan ini bukan hanya diakui oleh orang-orang Kristen, tetapi saudara ini juga diakui oleh agama apapun yang ada di dalam dunia ini. Bahwa berdoa adalah sebuah aktivitas inti atau aktivitas vital di dalam perjalanan iman. Jadi kalau kita beragama atau punya keyakinan tetapi tidak ada kehidupan doa di dalamnya, saudara, sebetulnya kita ini kurang yakin. Karena orang yang yakin, saudara, pasti dia akan menghubungi pribadi yang diyakininya. Nah, kita menemukan, saudara, di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab adalah tokoh-tokoh yang berdoa. Tidak ada satupun tokoh-tokoh besar yang positif yang tidak berdoa. Semuanya itu berdoa, termasuk Yesus pun. Ternyata ketika ia masih di dalam dunia ini, dia punya kehidupan doa yang sangat rutin dan teratur. Dikatakan pagi-pagi benar ia bangun. Pagi-pagi benar itu bisa jam 3, bisa jam 4, bisa juga jam 5, saudara. Pagi-pagi benar ia bangun, lalu pergi ke tempat yang sunyi. Dalam terjemahan yang baru, saudara, kata sunyi diganti dengan kata terpencil. Ia pergi ke tempat yang terpencil, saudara. Kalau dikatakan sunyi bisa saja karena tidak ada suara, tetapi kalau disebut terpencil itu juga berarti jauh dari orang. Jadi Yesus pergi ke satu tempat yang tenang, Yesus pergi ke tempat yang tidak banyak orang, dan di sana kemudian ia berdoa. Nah, saya percaya, saudara, ayat ini mewakili kebiasaan Yesus setiap hari. Pagi-pagi benar, itu menunjukkan Yesus tiap hari pagi-pagi benar. Ia bangun, tidak dijelaskan kecuali hujan besar, tidak. Tetapi ia tetap berdoa, dia tetap bangun dan kemudian berdoa, saudara. Coba perhatikan, saudara, kalau Tuhan Yesus saja dia berdoa, siapa kita yang merasa tidak perlu berdoa? Sekali lagi, kalau Tuhan Yesus saja berdoa, betapa sombongnya kita jika kita itu tidak suka berdoa. Nah, kemudian tokoh lain yang juga hidupnya penuh dengan doa adalah Daniel. Dikatakan 3 kali sehari Daniel itu naik ke loteng dan kemudian dia berdoa. Jadi tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang suka berdoa. Kemudian kita temukan juga Daud adalah satu pribadi yang bukan hanya suka memuji, tetapi Alkitab juga mengatakan Daud itu berdoa. Bahkan kalau kita membaca kitab Mazmur, saudara, Daud ini mempunyai kehidupan doa yang tertib dan teratur. Ada doa pagi, ada doa malam, doa dalam pergumulan, doa macam-macam waktu yang ditemukan di dalam kitab Mazmur, saudara. Saat itu Daud berdoa.
Dan kemudian yang tidak kalah hebat adalah Musa. Ini orang yang bisa berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah Musa itu bisa melihat wajah Tuhan atau tidak. Tapi yang jelas Alkitab itu di dalam doanya Musa itu sampai berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Jadi perhatikan saudara, tokoh-tokoh Alkitab itu adalah tokoh-tokoh yang suka berdoa. Tidak dijelaskan kecuali mereka sibuk lalu mereka tidak berdoa, tidak. Tetapi mereka rutin berdoa. Nah kadang-kadang kita ini kalau sibuk, kalau capek, kemudian kita minta dispensasi kepada Tuhan. Tuhan aku capek. Lalu doa ala kadarnya dan kemudian kita tidur. Ketika ditanya kenapa doanya begitu, Tuhan mengerti kelemahanku. Biasanya itu adalah pembelaan diri kita, saudara. Nah, jadi saudara, doa adalah aktivitas penting di dalam kehidupan iman. Pertanyaannya adalah, apa itu doa? Apa itu doa, saudara? Ini bicara soal pengertian. Ini bicara soal definisi doa, saudara. Selama ini kita punya pemahaman doa itu artinya meminta. Doa itu artinya saudara kita melipat tangan. Itu sikap, bukan arti doa, saudara. Tetapi doa itu dalam pengertian yang paling mendasar. Artinya adalah menghampiri Tuhan. Jadi berdoa itu saudara bukan meminta artinya. Itu adalah unsur doa meminta itu. Tetapi pengertian doa itu sendiri itu artinya menghadap atau menghampiri Tuhan. Nah jadi saudaraku yang kekasih, ini pengertian inti dari doa yaitu kita menghampiri Tuhan. Nah, mari kita lihat sekarang tujuan doa itu apa? Apa sebetulnya tujuan doa atau mengapa kita harus berdoa? Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, saudara, doa itu tujuannya adalah untuk menyampaikan permohonan. Jadi saudara, lewat doa kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat 3 menunjukkan gambaran ini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, untuk menghampiri Tuhan, untuk berdoa menghadap Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi tujuan yang pertama kenapa kita berdoa, saudara, tentu saja kita ini berdoa karena ada yang ingin diminta atau ada yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan dan itu adalah permohonan-permohonan kita. Misalnya apa, saudara? Misalnya kita ini sedang bingung untuk mengambil keputusan, kita perlu berdoa. Kita minta petunjuk Tuhan, kira-kira keputusan apa yang harus saya ambil di tengah persoalan yang sedang saudara hadapi. Jangan saudara ini terlalu percaya dengan pemikiran saudara. Walaupun sewaktu-waktu pemikiran kita benar, tetapi saudara, jangan selalu pemikiran kita itu jadi andalan keputusan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya petunjuk Tuhanlah yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya teringat saudara di dalam pembacaan Alkitab yang saya lakukan.
Daud itu sempat mengalami kebingungan. Ya, ketika dia sampai di sebuah tempat yang bernama Kehila, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, Kehila saat itu sebelumnya Daud berkehila dan dia melihat Kehila itu diserang oleh bangsa Filistin. Lalu Daud berdoa begini, Tuhan, apakah aku harus pergi untuk melawan bangsa Filistin? Dan Tuhan berkata, pergilah. Tuhan berkata, pergilah, saudara. Nah, kemudian setelah Daud mendapat pesan Tuhan itu, saudara, dia bertanya kepada para pengikutnya. Ada 600 orang yang menyertai Daud di dalam pelarian ketika dikejar-kejar Saul. Nah, kemudian apa yang ditanyakan Daud kepada mereka? Menurut kalian, apakah kita harus pergi menyerang bangsa Filistin? Saudara, kemudian orang-orang yang menyertai Daud itu berkata begini, Tuanku, kita tahu bahwa sebelumnya kita ketakutan dikejar-kejar Saul dan kekuatan kita lemah. Apakah dengan keadaan seperti ini kita tetap mau pergi berperang? Artinya apa, saudara? Artinya para pengikut Daud itu berkata, jangan. Jangan pergi menyerang Filistin. Karena baru saja kita mengalami ketakutan. Bagaimana mungkin dalam keadaan takut kita menyerang bangsa yang lebih besar? Nah, di satu sisi, saudara, Tuhan berkata, pergilah. Tapi di sisi lain pendapat teman-temannya berkata, jangan. Kalau itu adalah saudara, apa yang akan saudara lakukan? Itu ibarat begini, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus membeli tanah belakang? Ini contoh ya. Lalu Tuhan berkata, belilah. Saya tanya kepada pengurus, menurut saudara-saudara, apakah kita harus beli tanah belakang? Kemudian pengurus ada yang menjawab, kita enggak punya uang. Jangan dulu. Nanti kita kumpulkan uang dulu, baru kalau sudah terkumpul kita beli. Kalau saudara pada posisi saya, mana yang akan dituruti? Halo? Ko Urip. Kalau Ko Urip pada posisi saya, mana yang akan diikuti? Kata Tuhan, beli, uangnya belum ada. Atau kata-kata pengurus yang berkata, belum ada uang, jangan dulu. Mana? Belum ada uang. Kenapa? Apa enggak percaya kalau Tuhan bisa sediakan? Percaya tapi, ada tapinya. Hah? Harganya kalau Tuhan enggak bilang, jangan kemahalan, enggak. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang kemahalan. Ya, di dalam Tuhan itu semuanya serba mungkin. Kenapa Koorib itu memilih jangan dulu? Logika main. Logika main, saudara. Dalam konteks yang begini, saudara, kita seringkali karena sudah terbiasa mengandalkan logika, pendapat orang, maka suara Tuhan itu tidak akan pernah didengar. Biasanya begitu. Nah, jadi saat itu Daud, saudara, bingung. Tuhan berkata, pergilah, tetapi orang-orang yang menyertai dia, yang akan mengikuti dia perang, berkata, jangan. Apa yang Daud lakukan, saudara, saat itu? Yang Daud lakukan adalah datang lagi menghadap Tuhan. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan, apakah aku harus pergi? Kembali jawaban Tuhan, pergilah. Tidak begini Tuhan berkata, terserah
karena kamu gak percaya sama aku. Enggak. Tapi Tuhan berkata, pergilah. Nah, saudara, pada titik kebingungan beginilah kita membutuhkan petunjuk Tuhan. Kapan kita menemukan petunjuk Tuhan, saudara? Saat berdoa biasanya. Saat berdoa, jadi kita bisa berdoa meminta sesuatu, minta petunjuk dari Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan, saudara. Kemudian kita bisa juga meminta jalan keluar, jalan buntu. Kita menghadapi jalan buntu, saudara. Lalu Tuhan bukakan jalan keluar. Nah, ini adalah doa menyampaikan permohonan. Bisa juga saudara minta berkat. Tuhan berkati usaha saya. Cobalah di dalam doa nyampaikannya, saudara. Tuhan berkati usaha saya. Ya, kemudian kita minta kesembuhan, ya. Kita minta perlindungan. Walaupun saudara tidak ada kewajiban Tuhan untuk selalu mengabulkan apa yang kita minta. Tetapi kita boleh meminta di dalam doa, saudara. Segala permohonan kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa, saudara. Nah, tetapi doa yang seperti ini, saudara, biasanya singkat. Doa yang isinya cuma permohonan-permohonan, yang isinya cuma daftar permintaan, itu biasanya doanya singkat. Kenapa, saudara? Sebab di dalam doa yang seperti ini monolog, searah, hanya kita yang ngomong ke Tuhan, tetapi Tuhan tidak diberi kesempatan bicara kepada kita. Dan biasanya doa yang seperti ini paling 5 menit. Paling banter lebih lama 10 menit selesai. Kenapa? Sebab kita cuma menyampaikan semua permohonan kita, setelah semua permohonan diucapkan, selesailah sudah doa kita. Kita pakai dalam nama Yesus, aku meminta semua ini. Amin. Sering saya mendengar para pelayan Tuhan kalau berdoa nggak pakai dalam nama Yesus. Ya, saya percaya Tuhan masih mendengar, tapi biasakan pakai dalam nama Yesus. Ya, mau menutup doa selalu menggunakan dalam nama Yesus kami berdoa. Biasakan pakai itu, saudara. Nah, jadi saudara, ini hanya kita ke Tuhan. Kita nyampaikan semua permintaan kita. Ya, permintaan kita disampaikan lewat daftar-daftar yang kita telah catat barangkali. Tapi seberapa lama sih apa permintaan kita berjilid-jilid? Nggak mungkin. Paling permintaan kita kalau berdoa cuma selembar begini, saudara, diurutkan. Coba baca. Paling 5 menit selesai. Makanya doa yang seperti ini, saudara, sulit kita mengalami Tuhan. Kenapa? Waktunya terlalu singkat. Dan Tuhan tidak diberi kesempatan untuk bicara ke kita. Nah, ini persoalannya, saudara. Saya ingat ada seorang pemuda, dia berdoa. Tiap kali dia berdoa, itu selalu bawa kertas. Kertas itu apa isinya, saudara? Kertas itu isinya adalah daftar permintaan. Lalu dia berdoa, karena daftarnya di kertas, tentu dia tidak tutup mata. Dia buka mata, Tuhan, aku minta ini 1, minta ini 2, minta ini 3, minta ini, saudara. Wah, banyak, mungkin puluhan itu permintaan, saudara. Lama-lama, saudara, dia bosan juga dengan membaca itu. Suatu saat dia berdoa, saudara, orang yang melihatnya menemukan 2 kertas.
2 kertas biasa, 1 kertas. Sekarang ada 2 kertas. Dan orang penasaran kertas kedua itu apa? Lalu dia saat tertidur dia ambil kertas yang kedua. Ternyata kertas yang kedua itu saudara isinya adalah Tuhan baca sendiri ya. Dan dianya tidur saudara. Nah saudaraku yang kekasih, jadi ini orang punya niat doa apa tidak? Ya, jadi saudara kalau doanya seperti ini pasti singkat. Tetapi ini memang unsur doa. Kita ini meminta sesuatu kepada Tuhan ya lewat doa. Lewat doa, jangan kesan merintah kepada Tuhan. Kalau memohon sesuatu tuh jangan terkesan merintah ke Tuhan. Tolong perhatikan itu. Dulu saudara saya itu karena lagi semangat remaja ya. Kalau doa Tuhan aku klaim. Emangnya Tuhan itu asuransi? Diklaim-klaim begitu saudara. Itu maksa Tuhan. Lihat dulu hidup kita sudah benar apa belum. Jangan suka mengklaim-klaim kamu siapa. Kok mengklaim-klaim begitu kamu siapa? Jadi saudara, kalau doa itu harus seperti orang kusta yang datang kepada Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau. Dia tidak maksa. Orang kusta itu datang kepada Tuhan, jika Tuhan mau, sembuhkanlah aku. Dan jawaban Tuhan apa? Aku mau. Jangan sok petantang pententeng apalagi tolak pinggang. Tuhan, aku minta ini. Wah, saudara kurang ajar. Sikap-sikap yang seperti itu tuh kurang ajar banget. Tapi kita walaupun tidak begitu kadang-kadang lewat perkataan kita kurang ajar di hadapan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh wajib memenuhi apa yang kita minta. Tidak. Makanya saudara karena Tuhan tidak wajib memenuhi apa yang kita minta. Tiap kali kita minta itu harus rendah hati. Harus rendah hati. Jangan sok. Seolah-olah kita ini anak Allah. Tuhan itu harus memenuhi apa yang kita minta. Tidak. Tidak. Nah tetapi unsur doa ya tetap ada ini. Menyampaikan permohonan. Itu adalah tujuan doa yang pertama. Yang kedua saudara. Tujuan doa yang kedua adalah untuk bersekutu. Ya, untuk bersekutu. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Perhatikan kalimat Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan. Jadi kita ini dipanggil oleh Tuhan di dalam Kristus, tujuannya bukan sekedar selamat, tetapi masuk di dalam persekutuan. Masuk di dalam persekutuan keintiman, saudara. Kenapa? Sebab inilah yang hilang ketika dosa itu menguasai manusia. Ini yang hilang. Nah, coba perhatikan saudara. Ada 2 karya besar yang Kristus lakukan di kayu salib. Apa 2 karya besar itu, saudara? Yang pertama, saudara, Kristus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa. Ya, untuk menebus dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menebus dirinya. Enggak ada. Harus Kristus yang menebus baru bisa. Kalau tidak ada Kristus kita ini tamat saudara. Dan kita harus sangat menghormati karya Kristus ini. Kemudian yang kedua, karya besar Kristus di salib adalah pemulihan hubungan. Pemulihan hubungan ini ditandai dengan apa? Markus 15 ayat 38 berkata, ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah.
Ketika itu tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Jadi ada tangan yang tidak terlihat yang merobek dari atas. Bukan dari bawah. Kalau dari bawah robeknya dari bawah ke atas. Ini dari atas ke bawah, saudara. Nah, apa itu tabir? Tabir itu adalah pemisah antara ruang maha suci dengan ruang suci. Imam-imam itu hanya boleh masuk sampai ruang suci. Yang bisa masuk ke ruang maha suci itu cuma imam besar. Imam besar, saudara. Nah, tidak dijelaskan apakah umat Israelnya itu boleh masuk ke ruang suci atau tidak. Tidak ada penjelasan detail di situ, saudara. Yang boleh masuk ke dalam ruang suci itu para imam. Para imam, para pelayan Tuhan. Nah, dari kalimat ini kemungkinan bangsa Israel sendiri itu sampai di halaman. Tidak bisa masuk jadi orang-orang yang masuk ke dalam ruang suci, apalagi ruang maha suci. Itu orang yang sangat khusus. Orang yang sangat khusus. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, tirai itu dirobek oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya adalah Tuhan itu membuka diri. Silahkan mendekat kepadaku. Itu pengertian yang gampang diterimanya. Itu saat dirobek, saudara, Tuhan berkata kalau dia ngomong, silahkan mendekat kepadaku, aku membuka diri. Dan itu hanya bisa dikerjakan lewat Kristus. Lewat Kristus. Kalau tidak ada Kristus, enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa. Kenapa, saudara? Selama-lamanya dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Makanya perlu ada penebusan dan kemudian ada pemulihan hubungan. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Doa yang dimaksud di dalam pemulihan hubungan ini sebetulnya bukan doa meminta. Bukan. Yang Tuhan inginkan itu adalah persekutuan, sharing, atau ngobrol, saudara. Bukan monolog lagi, tetapi dialog. Ada dua arah yang terjadi di dalam doa. Kita minta ke Tuhan atau ngomong ke Tuhan, lalu Tuhan ngomong ke kita. Sehingga di dalam doa yang bertujuan persekutuan ini, saudara, tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan, saudara. Isinya apa? Nanti kita lihat. Nah, karena saudara ini bersekutu, maka orang di dalam doa persekutuan ini bisa berlama-lama. Bisa berlama-lama, saudara. Tuhan Yesus berkata minimal mungkin Tuhan Yesus berdoa 1 jam. Bisa berlama-lama, banyak tokoh di dalam Alkitab ini, saudara. Atau tokoh-tokoh gereja yang punya kehidupan doa. Doanya itu berlama-lama. Mungkin kalau kita ingin bertanya, apa sih yang diomongkan? Kok bisa berjam-jam berdoa? Saudara, orang berkata, apa sih yang diminta? Dengar, saudara. Dalam doa persekutuan ini kemungkinan tidak ada yang diminta. Kemungkinan tidak ada yang diminta, saudara. Kita lihat contoh tokoh-tokoh ini misalnya. Martin Luther. Ini tokoh reformasi gereja yang pernah saya baca, dia punya kehidupan doa seharinya 4 jam. Dan dia itu punya omongan begini, saudara. Kalau aku lagi sibuk menghadapi banyak persoalan. Dia berkata gini, ini yang unik. Itu artinya aku harus tambah lama berdoa. Beda kan dengan kita ya. Kalau kita sibuk, kalau kita banyak masalah, doa kita dipersingkat.
Tapi Martin Luther berkata, kalau aku sibuk dan banyak masalah, itu artinya aku harus memperlama berdoa. Ini tokoh reformasi gereja. Martin Luther, saudara. Kemudian ada seorang yang terkenal yang lainnya yang bernama David Livingstone. Wah, kalau saudara membaca kisah hidupnya ketika dia menjadi misionaris di Afrika, saudara. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Dia kehilangan seluruh keluarganya. Dan dia juga berkali-kali kena penyakit malaria. Dan dia kalau masuk ke dalam pedalaman Afrika, itu saudara, dia juga pernah kena ketusuk ranting sampai infeksi. Sehingga akhirnya kakinya jalannya pincang. Kemudian kulitnya hitam legam, padahal orang bule. Kenapa? Sebab karena cuaca yang ada di Afrika. Suatu saat dia diundang untuk menjadi pembicara di sebuah universitas. Saat dia berjalan itu saudara dengan kaki pincang. Semua orang saudara terkagum-kagum melihat ini. Kaki pincang itu tanda pengabdian dia kepada Tuhan di Afrika. Dan semua orang saudara sangat terberkati dengan kisah hidupnya di mana dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk mengabdi di Afrika. Tapi saudara tahu dia meninggal seperti apa? Dia meninggal saudara ketika dia kembali ke Afrika. Saat badai terjadi walaupun banyak gurun tapi tetap sewaktu-waktu ada badai. Dia tuh masuk ke gubuknya saudara lalu berdoa berlutut di situ. Berlama-lama dia berdoa di situ. Kemudian ajudannya yang orang kulit hitam itu sampai harus membangunkan dia. Dia dipanggilnya Bafana, Bafana. Bukan banana, banana. Itu pisang. Tapi Bafana, Bafana. Dia tetap dalam keadaan berlutut, saudara. Bafana, Bafana. Tetap berlutut ketika didekati. Sudah meninggal. Dia meninggal ketika dia sedang berdoa. Saudaraku yang kekasih, orang berkata kalau meninggal itu sedang berdoa langsung ke sorga. Ya nggak tahu juga sih. Ada yang ingin meninggalnya sedang berdoa? Ada yang ingin meninggalnya sedang pelayanan? Kadang-kadang itu menjadi target ya. Soal meninggal tidak perlu saudara minta seperti apa. Karena meninggal seperti apa tidak menentukan saudara ke sorga atau tidak. Kalau meninggal di tanah suci, oh itu dekat ke sorga katanya. Tidak. Ada pendeta yang berkata, majelisnya meninggal ketika pengumuman. Ya, pengumuman di mimbar, saudara, tiba-tiba lepak di situ saudara. Lagi di mimbar, lagi pengumuman tiba-tiba mati. Pendetanya sampai berkata, saya ingin nanti kalau mati seperti itu katanya. Saya sih enggak. Terserah Tuhan saya nanti dipanggil seperti apa. Nanti tiap kali naik mimbar jangan-jangan mau mati nih. Jangan-jangan mau mati jadi begitu kan. Jadi seolah-olah karena minta matinya ketika di mimbar saudara. Sementara tiap minggu ke mimbar. Kan jangan-jangan wah mau mati nih, mau mati nih. Nanti jadi gitu pikirannya saudara. Jadi saudara ini orang yang suka berdoa. Ya, saudara perhatikan orang yang suka berdoa itu lebih dipercaya Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Orang yang menyukai doa itu lebih dipakai Tuhan daripada yang tidak. Kemudian tokoh yang lain saudara, Coyonggi. Coyonggi berapa lama dia berdoa? 6 jam. Sehari 6 jam. Ya ada cerita katanya Benny Hinn ngobrol dengan Coyonggi. Saya kok kurang yakin. Jangan-jangan itu cerita tambahan dari Benny Hinn. Betul enggaknya saya kurang yakin. Tapi itu tercatat dalam bukunya apa ya? Atau cuma kesaksian.
kok menurut saya nggak mungkin lah. Katanya Coyonggi ngajak lagi mau makan bersama dengan Benny Hinn. Lalu Benny Hinn mempersilahkan Coyonggi untuk berdoa makan. Berapa lama berdoa? 8 jam katanya. Ayo saudara, kalau saudara sudah lapar tambah 8 jam tambah lapar. Jangan-jangan pingsan sebelum makan. Dia berkata, wah saya salah menyuruh Coyonggi untuk berdoa makan. Masa doa makan sampai 8 jam? Saya sih kurang yakin. Tetapi kalau kehidupan sehari-harinya, 6 jam itu tertulis di buku karangan beliau. Beliau berdoa itu 6 jam sehari. 6 jam sehari. Lebih canggih lagi, lebih hebat lagi ini saudara. Ishak Leo. Ishak Leo ini siapa? Ishak Leo ini pendiri GPPS. Ini pendirinya. Pendirinya berapa jam dia berdoa, saudara? Katanya ngomongnya pelo sodala. Tapi saudara, dia punya karunia kesembuhan. Tiap hari berdoa 8 jam. Saudara ngapain 8 jam? Kerja kan? Ishak Leo itu kerjanya 8 jam, tapi doa yang jadi kerjaan. Makanya walaupun dia orang yang sederhana, mungkin pengetahuan teologianya juga tidak setinggi para hamba-hamba Tuhan sekarang. Yang hebat-hebat S1, S2, S3. Hebat-hebat. Tapi tidak dipungkiri bahwa hamba Tuhan sederhana yang punya kehidupan dekat dengan Tuhan diberkati Tuhan. Ishak Leo, pendiri GPPS. Ini pendirinya, saudara, doanya 8 jam sehari. 8 jam kita ini berdoa seringkali kalau ada waktu. Tidak punya waktu, sibuk nanti Tuhan yang harus mengerti, maaf Tuhan, aku sibuk. Tidak ada komitmen saudara untuk berdoa. Wajar kalau hidup kita tidak dekat dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, ini orang-orang yang doanya begitu lama. Kenapa bisa berlama-lama saudara? Apakah karena saking banyaknya permintaan? Saya yakin tidak. Tapi mereka itu saudara berdoa sebab pribadi Tuhan itu jadi sasaran utamanya. Bukan berkat-berkatnya. Makanya lagu Umjon, bukan kuat kuasamu, bukan berkat-berkatmu, hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau. Hanya engkau yang kuinginkan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang menginginkan Tuhan. Makanya ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, Tuhan menghampirinya. Ada pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan itu yang menyebabkan kita bisa berlama-lama dengan Tuhan. Itu yang harus kita kejar sebetulnya saudara. Pribadi Tuhan, bukan berkat-berkatnya, bukan kuasa-kuasanya, bukan, tapi pribadinya. Doa yang tidak sampai pada titik ngalami Tuhan, itu doa yang menjemukan. Menjemukan saudara. Makanya saudara, aktivitas gereja yang paling sepi peminat itu doa. Dan itu di mana-mana. Di mana-mana, saudara. Sepi peminat itu adalah berdoa. Makanya saudara, kalau kita melihat para pendoa setia, saya bersyukur banget. Para pendoa kadang-kadang orang-orang sederhana. Dan anehnya begini saudara, di mana-mana para pendoa itu kebanyakan oma-oma. Opa-opanya entah kemana. Kebanyakan para pendoa syafaat itu adalah oma-oma.
Hei opa-opa, kemanakah kalian? Coba, mumpung kalian sudah tidak bekerja banyak waktu, gabunglah dengan pendoa syafaat. Jangan pit-pitan terus. Bergabunglah dengan para pendoa. Ayo jadi tiang gereja Tuhan lewat doa-doa kita. Nah, saudaraku yang kekasih, ini yang harus kita perhatikan. Pribadi Tuhan itu jadi sasaran utama. Makanya ketika kita bersekutu, waktu terasa berhenti. Kita bisa berlama-lama dengan Tuhan, saudara. Coba kita lihat contoh ini ya. Musa. Lihat ayat ini, saudara. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, tidak ada yang ditutupi. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, kalimat ini jangan bingung. Ini konteksnya Tuhan sedang menegur Harun dan Miriam. Karena Musa itu mengambil istri yang bukan dari Israel. Jadi istri Musa itu siapa namanya? Nama yang lain selain Kus. Kalau Kus kan bisa Kus Hartati. Siapa? Nama istri Musa Jipora. Ya, Jipora ya. Jipora ini saudara memang bukan dari Israel sendiri, tapi dari bangsa Us. Ya, bukan dari bangsa Israel. Nah, ini jadi istri Musa. Nah, Harun dan Miriam kakaknya negur Musa. Berkaitan dengan istrinya ini, kenapa kamu kok melanggar? Tapi Tuhan di sini membela Musa, kenapa? Sebab Musa itu orang yang pilihannya. Orang yang jadi pilihan Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan. Berhadap-hadapan katanya dia berdoa muka dengan Tuhan. Akibatnya karena peristiwa ini Harun dan Miriam itu kena kusta. Kalau tidak salah cuma Miriam, Harun tidak. Nah saudara, padahal mereka kakak-kakaknya. Tidak boleh walaupun kakaknya negur Musa dalam kapasitas sebagai seorang hamba Tuhannya. Kalau tidak dalam konteks pelayanan mungkin boleh. Tapi dalam konteks saat itu Musa sedang jadi pemimpin hamba Tuhan yang memimpin Israel. Harun dan Miriam pun tidak boleh menyentuh dia. Tidak boleh mengusik hamba Tuhan. Nanti Tuhan akan jadi lawannya. Nah, kenapa saudara Musa sampai bisa berhadapan muka? Karena dia kalau berdoa berlama-lama dengan Tuhan. Berlama-lama saudara, target kita berdoa jangan berlama-lamanya. Tapi target kita berdoa itu kontak dengan Tuhannya. Nanti kalau saudara bisa kontak dengan Tuhan, ngalami Tuhan di dalam doa, nggak kerasa waktu itu saudara. Saudara bisa berlama-lama di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara cuma berlama-lama, targetnya cuma supaya kelihatan lama. Jangan-jangan sedang berdoa saudara mainan WA. Cuma di tempat doa. Keluarnya setelah 1 jam, 2 jam. Lama ya keluar dari ruang doa padahal mainan WA mungkin. Saudara bisa saja saudara mungkin ngelamun atau tertidur. Cuma keluarnya agak lama. Kelihatannya lama. Ini jadi kalau targetnya cuma berlama-lama bisa begitu. Tapi kalau targetnya kontak dengan Tuhan. Berlama-lama itu saudara otomatis. Otomatis. Nah jadi saudara ini yang menjadi contoh bagi kita. Kenapa Musa sampai bisa berhadapan muka dengan muka. Sebab dia tuh mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan.
bukan berkat-berkatnya, saudara. Kemudian contoh lain misalnya Daud, Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, saudara. Kenapa Daud tidak berkata hanya dekat dengan pengawalku aku tenang? Bagi Daud Tuhan itu segala-galanya. Bagi Daud Tuhan itu segala-galanya. Mungkin bagi kita kalau Tuhan tidak jadi segala-galanya, saudara akan berkata hanya dekat uang aku tenang. Tidak ada uang aku pusing. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, bukan itu sumber ketenangan. Mungkin bagi saudara yang sedang mumet dengan uang saat ini, saudara berkata, itu omongan Om David. Ya silahkan. Saudara berpendapat begitu karena saudara menjadikan uang sumber ketenangan saudara. Kalau tidak ada uang pasti nggak tenang lagi, saudara. Nah, jadi saudara, ini adalah hal yang menjadi contoh bagi kita. Kenapa mereka bisa berlama-lama di dalam doa, sebab doanya bersekutu. Bukan menyampaikan permohonan, tapi bersekutu dengan Tuhan. Nah, coba kita lihat unsur di dalam doa persekutuan. Unsur yang ada dalam persekutuan satu, itu memuji dan menyembah. Ya. Ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Itu di dalam persekutuan. Kalau di dalam permintaan bisa jadi langsung lipat tangan, tutup mata, langsung nyebutkan 1, 2, 3. Tetapi dalam persekutuan saudara, pujian penyembahan itu mewarnai doanya. Nah ini penting saudaraku yang kekasih, mungkin saat kita memuji menyembah, itu tidak ada permohonan yang terucap. Tidak ada permintaan yang terucap. Saudara coba sekali-sekali berdoa tanpa permintaan. Jangan kalau ada permintaan baru berdoa, tapi saudara berdoa murni memuji menyembah. Jangan minta apa-apa. Coba sekali-sekali saudara berdoa seperti itu. Saya kadang-kala begitu saudara, kalau berdoa, sudahlah saya tidak akan minta apa-apa. Saya hanya berbahasa roh, saya nyanyi, saya menyembah, cuma begitu. Jadi saudara jangan sampai muncul dalam benak kita doa sama dengan minta. Itu salah, doa itu menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan. Nah yang ada apa saat kita memuji menyembah? Pengagungan kepada Tuhan yang besar. Mengagumi kehebatan Tuhan, mengagumi kemuliaan Tuhan. Ketika kita sampai pada kesadaran di titik ini saudara, disitulah kita akan mengakui Tuhan itu hebat. Tidak selalu kita mengakui Tuhan hebat itu kalau berkat datang, sakit disembuhkan. Kalau kita bisa berdoa, memuji, menyembah, lalu kita merasakan Tuhan itu begitu luar biasa, di situ kita bisa berkata engkau hebat Tuhan. Tidak selalu harus persoalan saudara ditolong, tidak selalu pada titik itu. Saat memuji menyembah, di situ kita bisa merasakan kebesaran Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kita harus ngisi persekutuan kita dengan ini. Yang kedua, cepat saudara, saat teduh berdiam diri. Doa dalam wujud persekutuan itu unsurnya yang kedua adalah saat teduh atau berdiam diri. Pada saat kita sedang saat teduh, mungkin tidak ada suara. Kita diam, tidak ngomong apa-apa, tidak juga kata-kata haleluya, kita diam, mulut kita rapat. Tapi kita pasang telinga rohani untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, kalau kita sudah sampai pada titik ini, sangat mungkin saudara mendengar Tuhan bicara. Bicara di mana? Bisa di sini, ada pikiran yang kuat, positif, bisa di sini, bisa juga audible. Mendengar suara Tuhan langsung. Nah, saudara, saya tidak akan bertanya siapa yang sudah pernah mendengar suara Tuhan. Saya tidak nanya itu, tapi yang ingin saya tanyakan kepada saudara adalah
siapa yang masih percaya kalau Tuhan itu masih bisa bicara kepada kita? Angkat tangan. Masih percaya saudara? Walaupun mungkin saudara belum pernah ngalami. Tapi saudara pasti suatu saat akan ngalami kalau saudara memang rindu berdoa. Ya. Nah, ini adalah unsur di dalam doa persekutuan saudara, memuji menyembah, lalu kemudian saat teduh dan berdiam diri. Pada titik ini saat kita berdiam diri, maka sangat mungkin kita mendengar suara Tuhan, lalu kita mengetahui apa yang jadi kehendak Tuhan. Ini tidak mudah memang saudara, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kenapa saudara? Sebab kita menemukan fakta ini bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang selalu siap ditemui. Ya, tolong perhatikan ke sini, jangan tidur, kelihatan yang tidur dari sini. Kelihatan. Ya, perhatikan ke sini. Selalu siap ditemui. Tuhan itu pribadi yang terbuka. Pribadi yang selalu open heart. Ya, open heart bukan open house, tapi open heart. Terbuka hatinya untuk dihampiri oleh kita. Dihampiri, saudara. Dia selalu terbuka. Dia tidak perlu persiapan untuk menemui manusia. Yang butuh persiapan itu adalah kita. Yang butuh persiapan untuk kita menghadap Tuhan itu adalah kita. Tuhan tidak butuh persiapan. Nah, kenapa kita harus persiapan, saudara? Sebab Tuhan itu kalau menghampiri dan kita tidak siap, itu akan jadi sesuatu yang menakutkan. Itu akan jadi sesuatu yang menakutkan. Kehadiran Tuhan itu menakutkan. Kalau kita tidak siap. Nah, contoh saudara. Ini kisah Yakub yang bergumul dengan Tuhan. Ayat 30 berkata, Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Perhatikan kalimat, tetapi nyawaku tertolong. Jadi pada zaman itu saudara, mungkin pernah terjadi berkali-kali Tuhan menyatakan dirinya, orang Israel yang gak siap mati. Bisa jadi. Makanya ketika Yakub itu berhadapan dengan Tuhan, dia berkata, tapi nyawaku tertolong, ini anugerah. Anugerah, kalau tidak siap mati. Ayatnya berkata, Tuhan itu api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Contoh lain saudara. Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Coba perhatikan komentar Yesaya. Seorang nabi yang biasa ngomong firman. Ketika dia melihat Tuhan, komentar pertamanya, celakalah aku. Kenapa saudara? Sebab saat itu mungkin banyak peristiwa Tuhan menyatakan diri, banyak yang mati. Nah, ketika Yesaya lihat, celaka aku. Nah, ini sangat mungkin terjadi kalau kita nggak siap. Makanya ibadah itu butuh persiapan saudara. Kalau kita tidak siap, untung saudara tidak mati. Kalau ada hadirat Tuhan, paling tidak merasakan. Tapi kalau kebiasaan zaman dulu terjadi, kita datang tidak siap, mati. Mati. Nah, contoh lain saudara, kalau kita misalnya menghadapi ujian di sekolah. Bagi yang tidak belajar, ujian itu menakutkan. Tidak menyenangkan. Tapi bagi yang belajar saudara, itu tidak apa-apa. Tidak menakutkan ujian itu. Kalau memang siap. Tuhan itu begitu saudaraku yang kekasih.
Kalau kita siap, maka itu bukan hal yang menakutkan, tidak. Jadi saudara, kita harus mempersiapkan diri dengan baik kalau kita mau berdoa. Nah, doa yang berkualitas itu membutuhkan dua hal penting. Satu, komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat. Komitmen itu artinya janji. Artinya tekad yang kuat untuk melakukan apa yang ingin didapat. Itu komitmen. Saudara, kalau beribadah harus ada komitmen. Tuhan, aku mau ibadah dengan sungguh-sungguh sebab aku ingin ngalami Tuhan. Jangan karena rutinitas. Kalau rutinitas saudara enggak ngalami apa-apa. Nanti nyanyi juga biasa, dengar firman Tuhan juga, dikit-dikit nguap. Itu terus saudara, enggak ngalami apa-apa yang begini. Harus persiapan, ada komitmen saudara. Dan yang kedua saudara, mengalokasikan waktu. Artinya apa? Menyediakan waktu yang khusus buat Tuhan. Kalau kita menyediakan waktu yang khusus bagi Tuhan, berarti menyingkirkan kepentingan lain. Saudara, kalau saudara ibadah kepada Tuhan hanya karena mumpung ada waktu. Saya mau tanya, tiba-tiba bos saudara WA atau telepon. Kira-kira gelisah. Lagi ibadah, bos saudara telepon atau nge-WA, tolong segera datang. Ibadah loh. Kita lagi menghadap Tuhan loh. Mana yang lebih kuat? Jangan-jangan ibadah segera ditinggalkan. Betapa kurang hormatnya kita kepada Tuhan kadang-kadang. Karena kita memberikan waktu yang sisa dan tidak bisa menyingkirkan kepentingan yang lain hanya untuk kepentingan Tuhan saja. Saya ingat saudara kejadian Choyonggi lagi berdoa. Presiden Korea Selatan itu minta nasihat kepada pendeta Choyonggi. Saat itu presidennya masih Roh Tae-wo. Walaupun saudara ke gereja Choyonggi ingin ngobrol dengan Choyonggi. Choyonggi sedang berdoa. Ajudannya atau bawahannya, wakilnya ngomong apa kepada presiden? Maaf Pak, Pak Pendeta sedang berdoa menghadap raja di atas segala raja. Presiden suruh nunggu. Berani kita begitu kepada Pak Prabowo? Maaf Pak, saya yang Bapak cari sedang berdoa menghadap Tuhan. Saudara, ini membuktikan saudara kalau kita sudah memberi waktu buat Tuhan, kepentingan lain itu harus tersingkir. Ala kadarnya waktu yang kita berikan kepada Tuhan akan membuat kita tidak sampai ke hadirat Tuhan. Saya mengajak saudara untuk memiliki kehidupan doa secara pribadi. Mari sukai doa, alami Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri, saudara. Kita naikkan pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Segala
Kristus yang terpecah-pecah. Dan ini adalah harga penebusan dosa. Syukuri, hargai pengorbanan Kristus ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pegang ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Sesudah makan angkat cawan. Cawan ini adalah darah Kristus yang tertumpah. Darah yang menyucikan dosa-dosa kita. Sebab Tuhan hargai, akui, hormatilah pengorbanan Kristus ini. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang kita pegang ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat karyamu yang agung di kayu salib Tuhan. Sehingga dosa-dosa kami yang selama ini memisahkan kami dengan Tuhan ditebus dan kami boleh kembali membangun hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu sebagai rasa syukur kami mau belajar taat kepada apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami kembalikan apa yang harus kami kembalikan dan kami berikan apa yang dapat kami persembahkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Haleluya, jemaat diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya, saya persilakan untuk setiap jemaat yang akan mengembalikan perpuluhan maupun persembahan yang lainnya dapat dimulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu, kemudian sebelah kiri. Dan sementara itu mari kita lihat berita Samaria selama sepekan.
Hari ini Minggu, tanggal 1 Februari 2026, berita Gereja Samaria selama sepekan adalah sebagai berikut. Persembahan yang masuk pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 adalah sebagai berikut. Bapak Ibu Gembala Jemaat GBI Samaria Pemalang mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami senang menyambut Anda di sini. Tema khotbah bulan ini, mengalami Tuhan dalam doa dan saat teduh. Telah kembali ke rumah Bapa di surga. Bapak Gideon Sarjono meninggal pada hari Kamis, tanggal 29 Januari tahun 2026 pukul 19.55 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Santa Maria Pemalang. Dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 1 Februari tahun 2026 di pemakaman Ancak Suci Pemalang. Bapak dan Ibu Gembala serta seluruh jemaat turut berempati. Kiranya penghiburan Roh Kudus diberikan bagi keluarga. Hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 jam 6 sore ada PA Baptisan. Kepada jemaat yang telah mendaftar untuk mengikuti PA Baptisan harap memperhatikan informasi ini. Mari dukung pekerjaan Tuhan melalui setiap doa kita. Bergabunglah bersama kami dalam kegiatan doa GBI Samaria pada jadwal yang tertera berikut ini. Hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 jam setengah 7 malam ada doa tim musik dan tim praise and worship bertempat di ruang ibadah. Kepada pemain musik, worship leader, singer, tamborin, dan multimedia diwajibkan hadir dalam doa ini. Hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026 jam 5 sore ada ibadah WBI. Kami mengundang kaum wanita untuk hadir dalam ibadah ini. Mari bertumbuh bersama WBI Abigail GBI Samaria Pemalang. Kegiatan Komsel akan segera dimulai kembali. Komsel Perdana 2026 akan diawali dengan Komsel gabungan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 jam setengah 7 malam di Hotel Ergina Pemalang. Kepada jemaat yang ingin mengikuti Komsel Perdana ini harap mendaftar kepada PKS Komsel masing-masing. Mari belajar dan bertumbuh bersama dalam pengajaran yang Alkitabiah. Bergabunglah bersama kami dalam Samaria Biblical Class pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 jam setengah 7 malam dengan tema Eskatologi Part 3, subtema peristiwa-peristiwa saat kedatangannya. Dana yang kita butuhkan untuk peremajaan sound system sebesar 150 juta rupiah, dana yang sudah terkumpul sebesar 2.100.000 rupiah. Dana yang masih diperlukan sebesar 147.900.000 rupiah. Setiap minggu jemaat diberikan kesempatan menabur untuk peremajaan sound system gereja. Jadwal pelayanan ibadah minggu depan jemaat dapat melihat di layar. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berakar dalam visi GBI Samaria Pemalang, bertumbuh dan berbuah lebat bagi Kristus. Hidupi subvisi GBI Samaria 2026 mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, tidak ada yang lain. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini, walaupun tidak sebanyak seperti biasanya, tetapi kami bersyukur buat jemaat yang setia beribadah pagi hari ini, Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu ini dalam setiap apapun yang dikerjakannya, dan kami percaya Tuhan disukakan dengan ibadah kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami terus berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami belajar lebih mengutamakan Tuhan daripada perkara-perkara yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk setiap acara gereja ini yang akan segera kami mulai di bulan Februari ini. Biarlah ada semangat baru yang menyertai dan menguasai hati kami sehingga kami lebih bergairah di dalam melakukan aktivitas rohani kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat yang sakit. Kami tetap bawa dalam doa buat Ibu Hermi. Kami berdoa buat Bapak Anggun, Ibu Dewi, Bapak Kasbuni, Ibu Chandra Dewi. Kami berdoa juga buat Bapak Sumadi, Ibu Hanayati, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu, dijamah dan dipulihkan kembali. Kami berdoa buat setiap usaha dari umat-Mu, apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau mengasihi bangsa ini. Bawalah bangsa ini ke dalam pertobatan massal di hadapan Tuhan, sehingga hati Tuhan melunak atas bangsa ini dan segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Berpujilah nama Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Jiwaku